yakin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bisa mengenal beliau, sangat bersyukur sekali. Karena waktu itu tahun 2007 itu hidup saya sangat terpuruk, sangat Lebih terpuruk dari ibu. Lebih terpuruk. Karena anak-anak saya masih kecil, sementara suami stroke, tidak bisa bicara, tidak stroke total ya, bicara pun tidak bisa. Anak-anak saya masih pada kecil. Saya ketemu beliau itu, saya bercerita apa adanya. Karena waktu itu saya yakin apa yang diajarkan Pak Haji, pasti Allah punya rencana lain. Ya. Nah, ketika anak-anak saya sudah berhasil, anak-anak bercerita, oh iya mah, kalau mungkin saat itu saya hidup serba berkecukupan, mungkin anak-anak tidak seperti sekarang. Karena semua biaya anak-anak saya beasiswa, Bu. Karena ini saran dari Pak Haji. Ya. Tidak memiliki uang, Bu. Kata Pak Haji, insya Allah nanti masuk Unpad anak kamu beasiswa. Beasiswa. Alhamdulillah. S2 pun beasiswa dari Super Semar. S3-nya pun alhamdulillah. Yang sekarang di UGM ngambil S1-nya beasiswa, S2-nya juga beasiswa, alhamdulillah. Jadi intinya kita memang belajar benar-benar mensyukuri ya, dan jangan berburuk sangka sama Allah. Itu yang saya jalanin ya, apa yang disampaikan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut, jangan khawatir. Kalau udah celana dalamnya dibalik, tapi omsetnya masih di bawah terus, balik terus, jangan nggak dibalik, balik aja terus. Iya terus. Kan Ibu juga baru make kan? Bapak dan Ibu jangan ngelihat ilmunya Allah di bawah rata-rata. Ilmunya Allah selalu di atas. Kalau ilmunya Allah nggak manjur, nggak mungkin Ibu Elin pasien saya dari tahun 2007. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat pengalaman Ibu Elin cerita. Nyimak dulu nggak apa-apa ya, 10 menit lah ya. Biar semangat. Ayo Bu Elin, yuk. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Semangat. Ini 2007 Bu. 2007 Ibu kan di bawah banget masih. Yakin, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bisa mengenal beliau, sangat bersyukur sekali. Karena waktu itu tahun 2007 itu hidup saya sangat terpuruk, sangat Lebih terpuruk dari Ibu. Lebih terpuruk. Karena anak-anak saya masih kecil, sementara suami stroke, tidak bisa bicara, tidak stroke total ya, bicara pun tidak bisa. Anak-anak saya masih pada kecil. Saya ketemu beliau itu, saya bercerita apa adanya. Beliau menyarankan, ya udah, kita ada yang anak yatim. Kata beliau, bersedekahlah sama anak yatim. Karena ketika kita bersedekah sama anak yatim, Allah berhutang sama kita. Itu yang saya ingat banget. Setuju gak Bu? Itu istilah saya dulu tahun 2007 ngomongnya begitu. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Ulangi lagi. Kayak gimana? Saya Saat itu Pak Haji menyarankan bersedekahlah sama anak yatim. Karena kalau kita bersedekah sama anak yatim, Allah berhutang sama kita. Setuju? Nah, yang jadi pertanyaan, kapan Allah bayar hutang? Allah bayar hutang ketika kita dalam kesulitan. Ketika kita sangat-sangat membutuhkan, Allah akan bayar hutang. Nah, contoh, saat itu saya curhat sama Pak Haji karena memang untuk makan juga saya tidak ada, anak-anak masih kecil. Alhamdulillah, ketika saya melakukan apa yang dia sarankan, sholat jangan sampai ditinggalkan tepat waktu, sunat diperbanyak, sedekah diperbanyak, berapapun yang Ibu punya bagi dua. Misal contoh 50 buat makan, 50 buat sedekah. Saya lakukan istiqomah Pak, istiqomah. Alhamdulillah sekarang anak-anak saya tuh dia udah jadi sarjana semua. Yang pertama dulu S1-nya di Unpad, S2-nya di UI, S3-nya di UI, dan sekarang dosen di UI sambil kerja di BIN. Nomor 2. Anak kedua ngambil S1-nya di sini di Bogor. Alhamdulillah sekarang kerja di perusahaan minyak di Jakarta. Nomor 3. Yang tiga dulu masih usia 3 tahun ya Pak Haji, masih kecil, masih TK. Sekarang ngambil S1-nya di UGM, S2-nya di UGM. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan Ibu Elin? Dia maksain sedekah. Maksa. Karena hajatnya kan maksa. Ini kebanyakan tamu-tamu RDAI hajatnya maksa, sedekahnya seikhlasnya. Aduh. Apa yang disampaikan sama Pak Haji tadi, kita harus belajar mengikhlas-ikhlas. Maksudnya menerimalah, berlapang dada ya. Atau bahasa sononya legowo. Karena saat itu sakitnya suami itu 7 tahun Bu. 7
7 tahun itu tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Jadi alat kelaminnya Bu Elin 7 tahun nganggur. Biar semangat Kang, biar semangat. Saya menyampaikan ya yang namanya Sidoko itu memang luar biasa, manfaatnya dasar luar biasa ya. Saya waktu itu sama Pak Haji bilang, dia nanya, lu pengen apa lu datang ke sini? Pak Ya. Haji, anak-anakku pengen jadi sarjana semua, biarpun aku saat ini buat makan juga susah. Nah, yakin, kata Pak Haji, yakin. Saya sangat yakin waktu itu. Saya sering, pokoknya di setiap kesempatan pasti saya curhat sama beliau, karena waktu itu masih belum seperti ini ya Pak Haji ya. Ya. Musola aja Dulu zamannya masih Kiai Yusuf Mansur, Iya, betul. Haji Mandra, Olga Saputra, Iya, Chen betul. Kelvin, Billy, Masih ke- Vena Melinda. Masih nggak banyak, kalau sekarang nggak Masih- apa-apa banyak. Meskipun- Dulu kan Meskipun masih kecil, kecil, kita sholat Pak Kiai Yusuf Mansur datang masih. cuma berapa, masuk 20 orang ya Pak Haji yang Ya. sholat itu. Alhamdulillah sekarangnya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi intinya kita harus belajar berlapang dada, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jangan berburuk sangka sama Allah. Karena waktu itu saya yakin apa yang diajarkan Pak Haji, pasti Allah punya rencana lain. Ya. Nah, ketika anak-anak saya sudah berhasil, anak-anak bercerita, oh iya mah, kalau mungkin saat itu saya hidup serba berkecukupan, mungkin anak-anak tidak seperti sekarang. Karena semua biaya anak-anak saya beasiswa Bu. Karena ini saran dari Pak Haji. Ya. Saya tidak memiliki uang Bu. Kata Pak Haji, insya Allah nanti masuk Unpad anak kamu beasiswa. Beasiswa. Alhamdulillah. S2 Ucapan pun doa. beasiswa dari Super Semar. S3-nya pun alhamdulillah. Yang sekarang di UGM ngambil S1-nya beasiswa, S2-nya juga beasiswa. Alhamdulillah. Jadi intinya kita memang belajar benar-benar mensyukuri ya, dan jangan berburuk sangka sama Allah itu. Yang saya jalanin ya, apa yang disampaikan beliau, sholat tepat waktu, Harus. terus Badia Qobliyah. dijalankan. Sunat Jangan didirikan, bolong. jangan bolong. Itu yang saya kerjakan. Kita kebanyakan Badia Qobliyah ditinggalin. Kita gugurin kewajiban aja. Nggak boleh Bu, Badia Qobliyah jangan ditinggalin. Orang yang sholat Badia Qobliyah nggak ditinggalin, kalau dia punya motor nggak nyicil. Kalau dia sholat Badia Qobliyahnya nggak ditinggalin, dia punya rumah nggak nyicil, dia punya mobil nggak nyicil. Berarti kalau saya sholat Badia Qobliyah nggak ditinggalin, istri saya nggak nyicil dong? Nggak. Ibu tahu istri nyicil? Istri nyicil, istri yang kalau suaminya ngetik HP, matanya melirik. Itu nama istri nyicil. Ada nggak di sini? Hah? Jadi kalau suaminya main HP lagi ngetik, kalau istri nyicil, kan istri di sebelah, itu pasti matanya istri nyicil ngelirik. Nggak boleh. Curiga buat apa ngintip-ngintip HP suami. Misalkan suami lagi nonton gambar-gambar porno, biarin Bu, itu namanya olahraga mata. Hiburan. Nah saat itu saya ngobrol sama beliau, saya bilang Pak Haji, saya itu pengen di hari tua itu ketika saya udah banyak cucu, saya pengen punya usaha sendiri. Bisa, kata beliau. Bisa, saya ngomong, saya belum pernah tamu ngomong, Ji, besok anak gue sarjana, nggak bisa, nggak pernah, gue selalu bilang, bisa. Ji, besok hari tua gue punya usaha sendiri, bisa. Kata beliau waktu itu bisa. Bisa. Ya, alhamdulillah Bu, saya punya usaha sendiri di bawah Gunung Salak ya, di Cikupa Situ Daun. Saya punya peternakan bebek. Ya, alhamdulillah suka nyuplai ke sini nih buat anak-anak yatim. Ya. Ya. Buat makan dipotong. Kurang lebih ada 10.000 meter. Jadi kolamnya ada sekitar 17 kolam ikannya, terus kandang bebeknya kurang lebih ada 6. Di hari tua. Nah, hari tua. Jadi sekarang saya cucu udah 9, Bu. Cucu udah 9. Ya. Umur sekarang 58. Dan 2015 saya nikah lagi. Karena 2011 itu suami meninggal kan. Nah, menikah lagi sama polisi. Buat hiburan Bu. Buat hiburan. Ya. Yang bikin saya kaget itu, Pak Haji ke sana tiba-tiba. Nengok ke sana, ke tempat saya kaget. Dia nanya, loh ini punya lu ya? Iya Ji. Semua? Iya Ji. Bisa ya? Iya kan dulu permintaan saya gitu. Di hari tua saya pengen punya usaha sendiri, saya bilang. Pak Haji bilang bisa. Nah ternyata memang kuncinya yakin ya Bu, yakin. Malahan saya bawa salah satu pegawai saya tuh Pak Adung. Dulu saya pengen punya kolam itu dulu apa? Gade dulu, gade 3 kolam 30 juta. Terus saya bersidako, terus pengen kebeli itu ya, alhamdulillah. Kadarulahnya saya kebeli. Nah, jadi memang yang namanya sidako itu dilakukan dengan istiqomah ya Bu ya, dengan istiqomah, dan terus kita yakin yang ilmu yang 18 itu mungkin Ya. 18 tahu kan? Jangan nggak boleh jengkelan, mancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, Ya. jutek, ketus, semburuan, apa kan?
Harus apa? Harus apa? Itu sifat 18. Jadi kalau orang masih punya sifat 18, nggak bakal hajatnya terkabul. Terkabul juga lemot. Pun terkabul punya motor cicilan. Tapi lah- Terkabul punya mobil cicilan. Terkabul punya rumah cicilan. Jangan dong. Saya mau Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY, paksain harus nanti bisa punya rumah 1000 meter. Amin. Karena ini kan 2007. Sekarang dia punya peternakannya 10.000 meter. Alhamdulillah. 1 hektar. Masa dia terkabul Bapak dan Ibu? Enggak. Buat di hari tua Pak. Emang enak sih kalau kita punya saung, bawahnya ikan, ada bebeknya, enak Pak. Adem. Kalau Bapak dan Ibu ML, nggak kedengeran. Lebih keras suara bebek. Ya. Iya betul. Jadi ada suatu ilmu kata Pak Haji itu nanti di hari tua punya kasur, dapur, sumur. Nah, jadi Artinya apa artinya? dari kasur kita main, langsung kita ke sumur mandi, nggak lama kemudian kita makan. Karena memang posisi seperti itu sekarang itu. Ulangi lagi. Kasur, dapur, sumur. Nah, sampai Pak Haji ngintip ke kasur saya. Ini kasurnya, itu dapurnya, ini sumurnya katanya gitu. Jadi itu saya praktekkan. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, memang yang namanya ilmu kearifan sangat luar biasa ya, Bu ya. Karena suami saya yang sekarang ini kan punya penyakit ini katanya jantung harus dipasang ring, harus dioperasi. Oh, iya. Tapi saya dilatin Bu, Suruh maju dilatin sini. setiap udah sholat subuh itu Masuk sini. 99 kali Sini Mas. dijilat. Jadi Ibu dijilatin 99 kali nih, suami ini kan karena harus pasang ring ya. Udah dokter udah menyarankan di bagian dada. Dadanya yang ada jantungnya. Ya, dijilatin 99 kali. Tapi- Caranya sambil dijilat Ibu pegang boleh tasbih yang diketik-ketik, boleh tasbih bulat-bulat. Jadi jilat satu, geser kan jadi ketahuan kita. Tapi ngejilat tuh kan kita nggak mungkin hitung 1, 2 nggak mungkin ya. Jadi kita jilat, geser si tasbih itu yang truk. Itu kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah sekarang udah sehat Pak. Tepuk tangan dong. Jadi Ilmu kearifan lokal namanya ilmu kucing, Ilmu ilmu kucing dijilat. dan ingat kata Pak Haji kan saya bilang, "Ji, ini mau jual bebek saya nih masih bobotnya masih kecil." Kata Pak Haji gini, "Udah kencingin aja tempat minumnya." Iya. Paralonnya tuh. Ya. Saya kencingin tuh pagi-pagi udah sholat subuh. Satu nggak tengok kan, takut ada karyawan yang lihat. Nggak Nggak tanya tengok. karyawan yang ikut. Nah udah gitu, udah saya kan ke Jakarta tuh nengok cucu. Pas sorenya ada yang beli. Suami bilang, "Bu, ini ada yang beli bebek 300 ekor." Ya udah saya bilang gitu. Pas ditimbang bobotnya satu biasa kan 1,5 gitu ya, 1,4 kok 1,7, 1,8. Ya, dikencingin itu. Tempat minumnya saya kencingin. Gitu kan, dia bebek pada minum tuh. Jadi mungkin ada campur main kencing saya. Apa aja Bu, mau miara ikan, mau miara bebek, mau miara ayam, mau miara apa aja, itu ilmu kearifan lokal kita zaman dulu. Jadi nenek kita dulu kalau miara, kalau ayamnya mau dipotong, biasa diaduk tuh dedeknya, makanannya tuh atau nasinya dedek pakai itu. Nanti gemuk. Makanya kalau ibu nanti suaminya kurus pakai itu. Benar ibu itu benar. Saya beratnya 1,8. Itu kan kita jual bebek itu bukan per ekor ya, per kilo ya. Jadi alhamdulillah beratnya naik 1,8. Ini ilmu kearifan lokal. Kearifan lokal. Dipraktekin boleh, gak dipraktekin gak apa-apa, tapi jangan dihujat. Kalau dihujat ngerinya nanti anak cucu kita cacat. Ini kan ilmu nenek kita zaman dulu. Ya, dipraktekin boleh, enggak ya udah. Jadi jangan tadi gitu, ih jorok. Enggak lah, dipraktekin boleh enggak apa-apa. Kalau di ilmu zaman dulu. Dan ibu-ibu gini nih, saya tidak pernah mengenal salon dan saya tidak pernah mengenal bedak. Saya cukup dengan celana dalam. Coba lihat wajahnya, Ma. Disut, Man. Mukanya, Man. Saya tidak memakai bedak dan tidak pernah yang namanya apa? Krim. Bukan apa sih? Pasal-pasal saya nggak pernah. Jadi saya pakai celana dalam. Susan. Yang bekas dipakai itu nih, tadi pagi saya aktivitas tuh. Nanti kan sore saya mandi. Ya kita saya nggak jijik. Nah itu dilapin ke muka. Dilapin 1, 2, 3. Terus yang sini 1. Yang ini semua aja yang ada keriput-keriput. Yang ada keriputnya. Jadi saya lakukan terus-menerus, istiqomah juga. Jangan digesek. Jangan digosok, Bu. Jangan. Kalau ibu mau digosok, jangan pakai celana dalam, tapi pakai amplas. Betul Bu, alhamdulillah. Jadi sekarang saya Dibasuh aja, basuh. biarpun cucu udah 9 ya masih alhamdulillah masih kelihatan seger. Jadi rahasianya celana dalam. Itu. Tiap hari. Tiap hari saya biasa kadang pakai yang ganjil ya, kalau nggak 5, tergantung kita waktunya ya. Kalau yang buru-buru nih mau pergi nih ya misalnya 3 lah gitu kan ya. Tapi kalau lagi santai ya kadang-kadang bisa 7 gitu. Kalau ibu pakai krim atau ya skincare, ya
Ngerinya kalau bapak dan ibu nggak punya uang, nggak pakai, Iya. nanti mukanya jadi fleknya banyak. Ketagihan Kalau ini lah. kan nggak, alami aja. Alami aja. Saran saya, kan kita nanti November mau umroh. Nanti kita ada seleksi, yang mana yang diberangkatin, yang mana enggak. Biar bapak dan ibu bisa berangkat semuanya. Satu ruangan berangkat semua. Biar bapak dan ibu terseleksi dan terpilih. Coba mulai nanti gosok pakai celana dalam. Iya nggak apa-apa, nanti kan anak yatim yang nyortir. Berangkat nggak sayang? Enggak. Jadi kemana? Neraka jahanam. Jadi keilmu kearifan itu memang luar biasa. Ini kejadian yang baru saya tanggal 9 nih, 9 kemarin September. Nih saya dapat informasi itu jam 7 pagi, anak saya yang di UGM itu kecelakaan. Motor sama motor tabrakan. Saya panik waktu itu, pokoknya harus ada yang telepon, harus berangkat. Saya berangkat. Saya kadarullah saya nggak punya uang waktu itu, karena baru selesai bertulin jalan, baru selesai bebek, kandang bebek saya penuhin semua, pakannya, pokoknya semua aset saya ada dibentuk di barang gitu kan, yang nggak ada di uang gitu. Saya kontak Pak Haji nih, saya WA, Ji, Yeah. saya minta Ayo, duit. sini. Saya bilang, Yeah, buat yeah. buat Sini. pegangan, mau ke Jogja anak sakit. Yeah. Pak Haji transfer ke saya waktu itu. Yeah. Transfer Pak Haji 2 juta. Nah, udah saya punya uang lah, saya punya pegangan kan. Begitu sampai di bandara, saya masuk ke kamar mandi. Terus ada yang cuci-cuci kamar mandi ya, WC. Saya ingat, tapi saya nggak sempat WC sama Pak Haji. Saya ingat nih, kalau kata Pak Haji, kalau pengen dipermudah urusannya, hajat terkabul kasih. Wajib. Wajib. 100.000. Saya lah ngasih lah kepada yang nyuci kamar mandi itu kan. Ini berlaku buat semua. Karena kata Pak Haji gini, yang ngebersihin kamar mandi itu dia tidak mengenal itu yang kencing itu apa tukang beca, apa yang kencing itu pejabat, dia tetap membersihkan kan gitu. Sempet kaget, Bu, nggak ada kembaliannya kan gitu ya. Saya bilang enggak, buat semua, buat Mas aja semua kan gitu. Udah dimasukin tuh. Begitu sampai di Jogja, alhamdulillah Bu, saya bingung biaya untuk perawatan anak itu kan namanya tabrakan sangat lumayan ya lukanya juga. Ternyata gratis. Ada yang bayarin 20 juta, yaitu jasa raja Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar Alhamdulillah. biasa. Nah, motor pun hancur karena memang posisi anak saya itu ditabrak sama motor ninja. Itu pun alhamdulillah ada yang mengganti motornya. Nah, jadi dengan bersidako itu sangat luar biasa. Jadi Allah bikin kejutan sama kita, karena kita mengejutkan orang. Tiba-tiba saya ngasih 100 Kaget ribu, kan? Pembersih WC 100.000 udah kaget. Iya. Nah, dibalas sama Allah, kita dikagetin lagi. Rumah sakitnya gratis, motornya juga diganti. Alhamdulillah. Baru kemarin tanggal 9 September. Makanya luar biasa. Jadi saya belum sempat WA Kak sama Pak Haji ngabarin bahwa kejadian itu seperti ini, karena saya juga mungkin karena di sana juga lumayan seminggu ya Bu, baru seminggu ngurusin putra saya. Sekarang alhamdulillah sudah sehat, sudah membaik. Tadi juga udah mulai aktivitas ya. Bapak dan Ibu untuk hajat ekstrim apa enggak kira-kira nih? Nah, ini kan juga ekstrim, kecelakaan. Dia melakukan sedekah ekstrim karena dia belum bisa ke anak yatim, jadi dia ke pembersih WC di bandara. Nah, Bapak dan Ibu kan hari ini lagi ada di RDAY. Coba lawan hajatnya ekstrim dengan ibadah ekstrim. Nggak bisa, Ji, gue baca Quran susah. Ya udah, ganti pakai sedekah ekstrim. Apa tuh sedekah ekstrim? Sedekah seisi kantong, sedekah seisi dompet. Tapi yang disedekain seisi dompet harus uang, tidak boleh bon utang. Ya dong, kalau bon utang nanti diserahin kemari, nanti debt collector ke sini. Boleh. Jadi Bapak dan Ibu yang hari ini nggak datang, di dompetnya nih sekarang ada uang berapa? Di kantongnya nih sambil nonton YouTube. Ada gua 70.000, paksain sedekah 70.000. Ibu hari ini yang datang bawa duit berapa nih di kantong? 16.000, hajar 16.000. Ji, gua habis dapat uang kontrakan nih 70 juta. Berani gak lo? Kan bicara ekstrim. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, saran saya sedekahnya seikhlasnya aja. Kan nggak ekstrim, ya kan? Ekstrim, Ji, besok rumah gue mau dilelang hari Jumat. Ya udah, sedekahin sisi dompet. Itu karena kegoblokan ibu. Kenapa nggak dikunci? Kenapa nggak dikerangkeng? Ikhlas aja Bu, ikhlas. Kenapa nggak dijagain anjing herder? Nggak ada yang kemot. Pak Haji boleh nanya nggak? Apakah sedekah subuh yang Pak Haji saranin itu boleh kita tabung dulu, kita undang? Boleh. Nanti setiap Kamis malam Jumat, Ibu ke BR Iling, Ibu transfer.
Saya mau kalau bisa ya, Bapak dan Ibu, kan hajatnya ekstrim. Sedekah subuhnya 100.000 dah. Maksain. Maksain. Berarti kan 30 hari cuma 3 juta. Nanti kalau Bapak dan Ibu udah terkabul, ya udah dikurangin sedekahnya jadi 1.000. Harus 100.000. Pak, Bu, saya ngajarin dari tahun 2000. Ini 2007. Saya maksain kalau lagi ada kesulitan, sedekah pembersih WC 100.000. Betul, betul. Dari dulu, Bu. Tapi hari ini, Bu, yang mau jadi presiden, yang mau jadi menteri, yang mau jadi Kapolda, Pangdam, udah ngerasain semua. Bener, Ji, sedekah pembersih WC 100.000. Betul, Nah, Bu, itu betul. Kemarin saya laksanakan seperti itu. nggak mau saya sedekah subuh, coba paksain 100.000. Nanti sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Lihat hasilnya. Kan besok hari Jumat kan? Nah, paksain tuh sedekah 1 juta. Begitu. Nanti lihat hasil. Jangan Bapak dan Ibu, Ji, 100.000. Dimaksain dulu. Paksain. Ini juga saya suruh paksa. Tapi hasilnya kan gini. Bisa? Jadi kita sepakat. Hari ini paksain sedekah seisi dompet. Amin. Paksain sedekah seisi kantong. Amin. Kalau di mobil ada koin, ambil koin-koinnya kita sedekahin. Tukarannya hajatnya Bapak dan Ibu yang ekstrim malam ini. Biar besok Jumat pagi harus hajatnya terkabul. Amin. Berani? Oke. Ini sebentar nih ada pengalaman lagi nih. Kurang lebih ada 3 bulan yang lalu mungkin ya Pak Ji ya. Jadi anak saya bermasalah tuh yang besar itu karena ada uang yang tertahan uangnya belum keluar kurang lebih 700 juta. Saya konsultasi sama Pak Haji malam-malam sama malam Jumat juga begini nih. Kata Pak Haji, ya udah bawa anak yatim seumur anak ibu. Nah, anak saya kan umurnya 37 tahun. Bawa 37 anak yatim, kasih makan sekenyangnya di rumah ibu. Nah, nanti kalau ini apa selesai pengajian terus kasih makan sekenyangnya maunya apa? Insya Allah kata Pak Haji. Dan saya lakukan itu, saya nyuruh sama anak. Ya alhamdulillah kadarullahnya 5 hari kemudian itu uangnya cair. Tepuk tangan dong. Jadi anak yatim dari sini dibawa 2 mobil, 37 orang ke sana beserta sama pembimbingnya ya ustadznya. Pendamping, setir. Sampai di sana tuh anak yatim nunjuk tuh, Bunda, saya pengen boneka itu, boneka mainan anak cucu saya nih, habis tuh 1 lemari habis dikasihin boneka itu. Saya bilang gini ke anak saya, Neng, apa yang diminta anak yatim kasih. Sampai mereka itu pulang pada bawa boneka tuh. Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah itu. Tapi kan cair 700 juta, ya kan? Kalau boneka kan udah boneka lama ya. Ya, udah udahlah, anggap aja cuci gudang. Nah, Bapak dan Ibu hari ini punya hajat kayak Bu Elin nggak? Misalkan Bapak dan Ibu duitnya macet di luar 20 miliar. Bapak dan Ibu umurnya berapa? 70 tahun, sebanyak 70 anak yatim. Itu ilmu RDAY. Betul. Tapi kalau Bapak dan Ibu hajatnya nggak ekstrim, ya mendingan ijab aja nanti sama anak yatim tahajud. Ya, bisa kan ijab? Nah, doanya pesawat, amin anak yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Oke? Anak yatimnya enggak. Anak yang kecil yang besar. Campur. Yatim kurung ada, yatim umroh ada, yatim tahajud ada, dioplos kayak bikin bakso. Kayak sotomi, ada kubis, ada mie, ada mihun, ada wortel, ada gitu. Jangan pakai yatim kurung semua, jangan. Pakai yatim umroh yang udah nyium batu Hajar Aswad. Kita semua yatim yang umroh udah nyium batu Hajar Aswad. Makanya gini Pak, kelebihan umroh sama anak yatim, Bapak dan Ibu pasti nanti bisa nyium batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena biasanya anak yatim tuh pasti disayang-sayang sama itu Laskar. ya, disayang, sayang. Bahkan sandalnya mah dia dikumpulin. Nah nanti Pak, itu kan kita pakai travelnya bukan travel abal-abal Pak. Kita pakai travelnya namanya Maktur. Nginepnya juga di Hilton. Ya, jadi nanti ada pembimbingnya si Maktur. Ini anak yatim mau nyium batu Hajar Aswad. Nah, nanti anak yatim ini di depan, Bapak dan Ibu di belakang. Nah, nanti dijagain sama polisinya dikurung. Nanti nyium semua sampai habis. Hah? Lu doang yang enggak? Gitu. Jadi pengalaman Pak, hampir 100% orang yang ikut umroh sama anak yatim, hajatnya 100% pasti terkabul. Karena kan nanti dia berdoanya di Raudhah, nanti anak yatim di belakang ngaminin. Ibu berdoa di depan Ka'bah, nanti anak yatim ngaminin. Begitu. Dahsyatnya umroh sama anak yatim. Dan di Indonesia nggak ada Bu, yayasan manapun anak yatim, pantiasuhan manapun nekat berangkatin anak yatim umroh, nggak ada. Yang ada pegawainya, yang berangkat, ya kan? Kalau ini enggak yatimnya. Pak Haji ngikut gak ya? Enggak kan, kita udah tiap bulan dulu, tiap tahun paling kita nyanterin. Nah, Bapak dan Ibu yang kepilih berangkat,
Jangan kecil hati. Kan tiap tahun kita ada berangkat. Nanti bapak dan ibu bisa ijab di bandara pas anak-anak menaik. Gak apa-apa. Kalau kepilih ya alhamdulillah. Oke? Kapan-kapan. Santai Bu, makanya masih ada waktu. Ibu gosok mukanya kayak Bu Elin, Pakai sandal. biar kinclong. Tapi kok masih gosong? Oke, ya yang mau nanya ya, gak apa-apa ya. Ntar nih Bu, saya punya benjolan nih Bu nih, benjolan kurang lebih udah 4 bulan di kaki nih, limfoma katanya. Kata dokter bedah ini harus dioperasi Bu. Tapi saya lekenin pakai centong sama dijilatin sama suami udah mengecil Bu ini. Udah tinggal sedikit. Ini Ibu jadi- tahu penyakit benjolan apa namanya? Hah? Ya, jadi nggak usah dioperasi. Nggak usah, dijilat. Pakai centong Pakai aja. Dikerok, dikerok. dikerok. Sembuh gitu. Oke, bisa? Ibu apa? Dada-dada. Ada Bu apa? Nggak dengar, maskernya dibuang dulu. Apa? Kenapa Bu? Hah? Suaminya nggak ada. Suaminya udah meninggal. Dinyentongin sendiri bisa. Jilatin sendiri bisa. Dijilat sendiri bisa. Kan kalau orang tua dulu cidubari ya Bu ya, cidubari gitu kan ya, kalau nenek kita kan dulu ya kalau ngobatin cucu kejedot pakai cidubari kan gitu. Nah ini seperti ini ilmu kearifan gitu. Jadi Pokoknya gini, bapak dan ibu jangan lihat keluhan. Saya nggak ada suami, jangan. Saya nggak punya centong, jangan. Pakai yang ada aja. Kalau memang nggak ada suami, pakai punya kita sendiri. Dicentong. Kalau nggak ada centong, bapak dan ibu pakai apa aja. Yang penting dari kayu dulu. Nanti ada, pasti dikasih. Betul? Belum dikasih enggak apa-apa pakai centong sendiri. Itu tadi centong ibu. Iya. Nah, dipakai dulu. Iya. Ya. Belajar. Nah, itu pakai dulu ya. Yang ada dulu. Saya nggak setuju ibu harus beli centong sampai harganya 100.000. Bahkan harganya sampai 1 juta. Nggak usah Bu, murah centong paling mahal cuma 20.000. Kadang 5.000 itu dulu aja. Nanti yang centong tua dari saya sambil nyusul. Ya. Jangan beli mahal-mahal ya. Soalnya saya lihat di TikTok ada orang jual centong. Kasihan mahal-mahal. Hah? Iya jangan. Ini aja Pakai yang gratis. murah aja beli. Di pasar ada lah. Ya, jangan. Yuk. Pejabat itu singkatan dari pengangguran Jawa Barat. Siapa namanya si pengangguran Jawa Barat? Ada 2 orang, satu saya ketemu Yusuf Hamka. Ya. Anak itu adalah anak-anak mertua saya bantu dia. Jadi kalau saya ketemu mana ada penting saya ketemu. Colek alat kelamin ibu, tempelin di mulut ibu. Pasti saya ketemu. Pasti saya ketemu. Mau ketemu kepala pesantren itu, dia teman SMA saya. Ya udah, colek alat kelamin ibu, taruh di mulut ibu. Colek, 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 nanti ketemu. Ya, kalau di mulut orang lain nanti pingsan. pengen anak das itu ngobrol sama dosen gitu. Ini berlaku semua. Nyoleknya 9 kali. Kalau mau lebih manjur lagi, Asmaul Husna 99 kali. Tapi ledes ya. Hah? Kebanyakan. Jangan dipanggil, ngerinya nanti dia kesandung-sandung. Oke, sip. Yuk, ada yang nanya apa? Boleh. Nanti bapak serahinnya jangan ke saya, ke anak yatim di bawah. Ya, berani gak sedekah ekstrim? Iya dong untuk hajat ekstrim. Ada yang mau bertanya? Ya naik apa? Kasih mic-nya. Yuk, Bentar. sini Mbak Yani, maju Mbak Yani. Ini pasien saya tahun berapa Mbak Yani? 2020. Ya, ini juga manjur hajatnya, banyak yang terkabul. Dia sedekah 10 juta nggak pernah saya balas japrinya. Ya, ayo duduk nggak apa-apa. Yuk, mana mic-nya Ibu? Ya. Pinjem, ada. Yuk, pertanyaan apa? Diri. Pak Haji, saya sebetulnya untuk saya sendiri juga ada hajat Pak Haji. Jadi kebetulan saya akhir bulan ini harus keluar dari rumah kontrakan saya. Memang saya Yang ngusir siapa? pemiliknya. Ya nggak apa-apa, bukan Allah kan yang ngusir. Ya udah santai aja. Jadi bapak dan ibu kalau diusir sama pemilik kontrakan, jangan kecil hati. Orang yang ngusir bukan Allah. Udah santai aja, nanti ada jalannya. Oke? Sip. Kemudian Pinjam mic-nya bisa nggak Bu? Kasih kantor. Pak Haji, satu lagi, anak saya kan kebetulan didiagnosa leukemia juga Pak Haji. Apakah Ijab sama anak yatim kurung di bawah nanti sembuh. Baik. Ijab. Yuk. Mana Ibu diri? Gini Pak Haji, perkenalkan nama saya Lia dari Tangerang. Jadi suami saya itu 3 bulan yang lalu dapat pekerjaan borongan rumah gitu Pak Haji. Nah itu kan kayaknya hitung-hitungannya itu Pertanyaannya apa? iya, jadi pas udah dikerjain itu
anggarannya kurang Pak, tapi yang punya rumah nggak mau nambah lagi, itu gimana ya Pak Haji? Gampang. Gimana? Orang yang sholatnya ba'diyah qobliyah bolong, bonus itu. Karena laki lo nggak pernah sholat ba'diyah qobliyah. Jawab. Iya benar Pak Haji, benar Pak Haji. Ada Lagi. orangnya di bawah, saya nggak di atas. Ya makanya orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, ada pekerjaan, tapi setelah diselesaikan minus. Itu pasti. Gimana caranya menyelesaikannya? Gampang. Sedekah ekstrim atau ibadah ekstrim, itu doang. Yuk yang lain. Terima kasih Pak Haji. Mana mic-nya? Diri. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Saya dari Pekalongan, Titin Sumarni. Habis ini yang laki mana? Saya Yuk. pengen Pak Haji. Pertanyaannya apa? Agar suami saya bisa bekerja kembali karena sudah 3 tahun nganggur Pak Haji. Colek alat kelamin ibu, colek taruh di mukanya suami, kerja, colek kerja, Oh, gitu ya, Pak, colek gitu ya? kerja. Nanti kan suami kamu kerjanya nyumin alat kelamin kamu. Oh iya kayak gitu Pak Haji ya. Terus biar solusinya bisa Colek alat kelamin ibu, dicolek, kasih mukanya dia, disuwuk. oh disuap ya Pak Haji ya. Ya bapak. Makasih, Pak Haji. Pertanyaan apa? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung. Pertanyaan apa Lampung? Buat pertanian Pak, ilmu kearifan lokal. Sama kayak tadi, air kencing bapak Ya. disiramin ke pertanian bapak, nanti tanamannya gemuk-gemuk, begitu. Sama satu lagi Pak. Apakah saya bisa kaya raya Pak? Bisa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.